Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Farhani, NPM 1813053021 dari semester 6B. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis terintegrasi dengan pendekatan STEM pada mata kuliah pembelajaran IPA SD. Materi yang saya ambil yaitu organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Baik, semoga video kali ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis terintegrasi dengan pendekatan STEM. Yang pertama, elemen keterampilan berpikir kritis fokus. Aspek interdisiplinernya disiplin IPA dan Bahasa Indonesia. Disiplin IPA-nya sesuai dengan topik pembelajaran. Disiplin Bahasa Indonesianya yaitu pantun. Bentuk kegiatan pembelajaran, pendidik menyampaikan bahwa pada pembelajaran ini peserta didik akan mempelajari organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Komponen STEM-nya yaitu sains. Dan pendidik membagikan lembar kerja peserta didik yang berisi teks pantun dan soal uraian pendek yang berisi isi dan amanat pada pantun. Yang selanjutnya yaitu elemen keterampilan berpikir kritis situation. Aspek interdisipliner, disiplin IPA dan Bahasa Indonesia. Disiplin IPA, fungsi peredaran darah. Disiplin Bahasa Indonesia, isi dan amanat pantun. Komponen STEM-nya yaitu sains dan teknologi. Bentuk kegiatan pembelajaran, pendidik membimbing peserta didik untuk mengungkap pengalaman yang mereka rasakan ketika bersepeda. Apakah detak jantung berdebar, denyut nadi lebih kencang, dan nafas menjadi lebih sulit. Nah, hal ini menjadi kegiatan awal pada suatu proses pembelajaran. Peserta didik dimulai menyebutkan berbagai macam fungsi dari paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Pendidik menghadirkan video pembelajaran dengan menggunakan laptop dan menyalakan LCD proyektor yang memuat tentang fungsi sistem peredaran darah pada manusia. Anak-anak, kalian tahu tidak dalam video ini ada gambar apa? Peserta didik mulai menyebutkan, iya benar, ini adalah gambar paru-paru, jantung, dan juga pembuluh darah. Coba ibu ingin bertanya, kalian pernah tidak melihat gambar jantung atau paru-paru? Iya. Pada elemen keterampilan berpikir kritis ini, pendekatan STEM-nya yaitu sains dan teknologi. Lalu di sini pendidik juga mempertegas apa itu fungsi dari organ dalam peredaran darah manusia. Seperti jantung, itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat pengaliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Serta paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Dipertegas kembali, jadinya fungsi sistem peredaran darah manusia itu bla bla bla. Lalu pendidik meminta peserta didik untuk menggambarkan masing-masing organ dalam peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, yaitu pendidik membimbing peserta didik untuk melihat di kehidupan sehari-hari hewan yang juga memiliki organ peredaran darah dan fungsinya. Selanjutnya, pendidik minta peserta didik untuk memberikan tanggapannya sesuai pengetahuan yang dimiliki. Pendidik mengapresiasi semua tanggapan peserta didik. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengamati gambar peredaran darah pada burung di dalam buku peserta didik. Poin ketiga, pendidik kemudian menunjukkan video mengenai macam-macam pantun yang bertema kesehatan. Ada pantun jenaka, pantun nasihat, dan lain-lain. Selanjutnya, elemen keterampilan berpikir kritis clarity, aspek interdisipliner, disiplin IPA, dan SPDP. Disiplin IPA, peredaran darah pada manusia, disiplin SPDP, tangga nada. Bentuk kegiatan pembelajaran 1.
Berdasarkan bentuk organ dalam peredaran darah yang digambarkan oleh peserta didik, pendidik menjelaskan bahwa pada organ peredaran darah manusia terdapat peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pendidik mungkin perlu menyempurnakan gambar organ peredaran darah oleh peserta didik. Pendidik sambil menggambar bentuk paru-paru dan pembuluh darah. Yang selanjutnya juga pendidik membimbing peserta didik untuk mengenal istilah tangga nada, yakni urutan nada yang disusun secara berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada memiliki dua tipe, ada tangga nada mayor dan minor. Komponennya yaitu sains dan teknologi. Selanjutnya yaitu elemen keterampilan berpikir kritis reasons. Aspek interdisipliner, disiplin IPA. Bentuk kegiatan pembelajaran, pendidik membimbing peserta didik untuk menjelaskan mengapa kita harus mengetahui fungsi organ peredaran darah pada manusia dan memelihara kesehatan organ peredaran darah seperti yang sudah dijabarkan pada elemen clarity. Komponen STEM-nya yaitu science. Selanjutnya yaitu inference. Aspek interdisipliner yaitu disiplin IPA. Bentuk kegiatannya, pendidik menyimpulkan bahwa organ peredaran darah itu terjadi pada manusia dan juga hewan. Yang pertama, sistem peredaran darah pada manusia itu ada jantung, pembuluh darah, paru-paru. Dan yang kedua, ada dua macam sistem peredaran darah pada hewan, peredaran darah tertutup dan terbuka. Aspeknya yaitu matematik dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Elemen keterampilan berpikir kritis yang terakhir yaitu overview. Aspek interdisipliner yaitu disiplin IPA dan SPDP. Bentuk kegiatannya yaitu pendidik meninjau kembali konsep pembelajaran, mulai dari akar permasalahan, deskripsi materi, penelaran konsep kaitannya dengan kehidupan sehari-hari sampai kepada kesimpulan. Pendidik mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu yang bertemakan hewan dengan melihat tangga nada mayor dan minor. Pendidik memperkuat konsep materi pembelajaran tersebut dengan membuat produk sederhana berdasarkan konsep tersebut, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Pendidik membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan sudah menyediakan alat serta bahan untuk mendukung aktivitas tersebut, yaitu styrofoam, kardus, selang kecil, pewarna, botol bekas, lem gambar jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Komponen STEM-nya yaitu engineering. Baiklah, itu tadi skenario pembelajarannya. Selanjutnya saya akan menampilkan produk sederhana yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Lubangi styrofoam mengikuti pola gambar. Selanjutnya, masukkan selang ke dalam bolongan yang telah dibolongi sebelumnya. Untuk yang berwarna merah di sebelah kanan dan untuk yang warna biru di sebelah kiri. Lem pada styrofoam. Pada bagian belakang terdapat dua botol, yang satu berisi cairan berwarna merah dan yang satu lagi sebagai tempat penampung.
Cara penggunaannya, botol yang berisi cairan berwarna merah dipakai